Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Hukum Dagang. Next. Oke, anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Arif Kurniawan, yang kedua Rio Rohman, yang ketiga Rizky Hanafi. Oke, poin-poin penjelasan yang akan kami jelaskan yang pertama adalah definisi hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua, hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Yang ketiga, bentuk-bentuk badan usaha. Baik, poin pertama, definisi hukum perdata dan hukum dagang akan dijelaskan langsung oleh Mas Rio. Kepada Mas Rio, dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Rizky Hanafi. Baik, akan saya langsung. Definisi hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Sedangkan definisi hukum perdata menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat material berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Menurut Profesor Sulikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, baik dalam hubungan keluarga ataupun hubungan masyarakat luas. Menurut Sri Sudewi dan Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya. Definisi hukum dagang menurut para ahli yang lain. Yang keempat yaitu Ahmad Ihsan. Dia mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Yang kelima yaitu Fokma Andrei. Kamus istilah hukum Belanda Indonesia yang mengatakan hukum dagang atau Handelsrecht adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan yang sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Yang keenam, Purwo Sucipto yang mengungkapkan bahwa hukum dagang ialah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Baik, poin penjelasan kedua, hubungan hukum perdata dan hukum dagang akan dijelaskan langsung oleh Mas Arif Kurniawan. Kepada Mas Arif, dipersilakan. Yang kedua, hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Next. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata, sedangkan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum lex generalis dan hukum dagang merupakan hukum khusus atau lex specialis. Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis A derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Next. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahannya keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Untuk itu, berlangsung asas lex specialis dan lex generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. Baik, poin penjelasan ketiga yaitu bentuk-bentuk badan usaha akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Bentuk-bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan.
adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Karena itu, jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Kedua, persekutuan perdata. Jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. 3. Persekutuan firma. Badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih atas dasar kerjasama. Yang membedakan badan usaha ini dengan persekutuan perdata adalah jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. Yang keempat, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan pemilik pasif adalah orang yang hanya menyumbangkan modal saja. Kelima, perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal terbesar. Keenam, perusahaan negara umum. Perum adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan maslahat. Untuk badan usaha jenis ini, semua modalnya murni dari pemerintah. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan juga ada jalinan bekerja sama bersama pihak swasta. Oke, baik. Sekian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.